Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi aktivitas kita pada hari ini. Karenina Arista sudah bergabung. Mana Agis? Karenina Agis di kontak-kontak. Fanny. Oh, kelas itu Kala. Kalia, Kala Kalia. Kala Septi. Kita mulai jam 8 lebih 30 menit sambil menunggu teman-teman yang lain. Nadia Septiani, Nadia. Yang sudah bergabung silakan dibagikan live-nya. Besok hari libur sekolah, libur kerja. Karena besok kita akan melaksanakan pemilihan pilkada atau pilkadal ya. Pilihan kepala daerah langsung, pilkadal atau pilkada. Terus nomor 1 atau apa 2? Oh, nanti malam mau istiqoroh dulu. Rahma, itu sudah hadir. Untuk menentukan pilihan harus banyak pertimbangan, jangan asal coblos saja. Karena jarimu akan dihisab di hari kiamat nanti. Jarimu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kenapa milih 1? Kenapa milih 2? Alasannya apa? Ingat, jari kita nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya, akan dihisab oleh Allah. Kalau salah memilih orang yang salah harus siap-siap dengan resikonya. Apriansa 19 sudah hadir. Priansa. Siapa lagi yang sudah masuk, yang sudah bergabung? Kita bertahan dalam posisi ngobrol malam hari ini. Oh, Fatir ya, udah hadir Fatir. Yang lebih fatal itu kalau uangnya diterima, nggak dipilih lagi orangnya, itu haram yang berlipat-lipat. Diterima uang tapi nggak dipilih orang yang ngasih, itu haram yang berlipat-lipat ganda. Ada serangan fajar atau mungkin nanti ada serangan malam nanti, atau serangan duha ya menjelang pencoblosan. Ada serangan malam, ada serangan fajar, ada serangan duha. Hukumnya adalah haram. Tidak boleh menerima uang sogokan, besar maupun kecil, hukumnya adalah haram. Tidak boleh menerima uang sogokan
Dari MTs MJ belum ada yang masuk ya, MTs MJ. Atau dari alumni SMA 4. Silakan yang sudah bergabung, mohon dibantu teman-temannya biar ikut gabung. Insya Allah pukul 8.30, 20.30 akan kita mulai. Oh mami, beruang. Siapa ini Namina itu? Siapa namanya? 2006 udah lama juga ya. 18 tahun yang lalu. Alhamdulillah bisa berjumpa walaupun hanya lewat udara. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Main atuh ke Cikupa, ke belakang sekolah. Sambil jalan-jalan, lihat situasi terbaru SMA 4 Cikupa, SMA Cikupa. Ya saya masih ngajar di MTs, MJ masih. Saya masih ngajar. Jadwalnya hari Jumat, Sabtu itu di MJ. Kalau Senin sampai Kamis saya di SMA. Kalau Jumat, Sabtu di MJ, masih di MJ. Dari mulai berdiri ya tahun 94 sampai sekarang itu udah 30 tahun ngajar di MJ. 30 tahun ikut membesarkan MJ, ikut membidani, merawat, membesarkan dan mendewasakan. Walaupun tidak ada yang memenuhi standar kriteria ya. Kalau tidak ada yang memenuhi standar atau kriteria seorang pemimpin di dalam Islam, ya golput bisa tidak memilih, itu satu hak seseorang. Ya, jadi kalau dari calon-calon yang dimunculkan itu tidak ada yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin menurut pandangan Islam. Nanti kita lihat seperti apa kriteria pemimpin dalam Islam itu ya. Kita akan cocokkan nanti apa kriterianya, apa standarnya. Kalau yang tidak ada satupun yang memenuhi standar, ya hak kita untuk tidak memilih gitu. Tapi kalau ada yang memenuhi standar, ada memenuhi kriteria itu ya, gitu. Ya harus memilih gitu kan. Jadi, kalau ada yang memenuhi standar kepemimpinan dalam Islam ya, tapi kalau tidak ada ya itu haknya untuk. Karena tadi jari kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah nanti. Ingat, jari-jari ini akan Allah hisab. Kenapa memilih si A, kenapa memilih si B itu ya. Kalau setelah dipilih orang itu melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal terhadap kondisi bangsa, kita ikut bertanggung jawab di situ. Jadi gara-gara kita memilih dia dan dia melakukan suatu kerusakan, kezaliman, kita ikut bertanggung jawab atas pilihan kita itu. Makanya harus hati-hati memilih pemimpin itu, jangan asal milih. Gara-gara dikasih uang 100.000, wah itu nggak sebanding dengan ini ya, nggak sebanding dengan nanti akibatnya nanti. Gara-gara dikasih uang 100.000 akhirnya hukum menerima uang serangan pajak hukumnya adalah haram. Itu sepakat para ulama, hukumnya adalah haram. Apalagi orang punya prinsip terima uangnya, jangan pilih orangnya, itu lebih menyakitkan lagi. Itu munafik ya. Itu haramnya berlipat-lipat. Sudah mah diambil uangnya, nggak pilih lagi orangnya itu.
Itu sangat-sangat menyakitkan bagi orang yang memberi. Haramnya 2 kali. Bagaimana? Karena kita butuh. Dari situlah kita akan diuji oleh Allah. Ketika butuh, ada uang haram, diambil jangan gitu. Ketika butuh uang, datang uang haram, mau diambil juga, jangan. Cari uang yang halal. Masih banyak uang yang halal, insya Allah. Jangan gara-gara kepepet, lantas kita ngambil uang itu tidak akan barokah. Tidak akan berkah uang yang haram itu. Hanya mendatangkan bencana bagi kehidupan kita. Baik diri kita ataupun anak istri kita itu nanti akan bermasalah. Ya, gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita ngobrol, kita mulai saja. Mudah-mudahan di perjalanan ada yang ikut gabung, kita ikut diskusi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Nikmat yang begitu banyak. Kalau kita mencoba menghitung nikmat itu, maka mustahil kita akan mampu menghitungnya. Kenapa? Kan terlalu banyak nikmat Allah. Dari rambut sampai kaki itu penuh dengan kenikmatan. Tempat tinggal kita itu penuh dengan kenikmatan. Udara yang kita isap setiap detik itu sebuah kenikmatan. Sinar matahari yang menghangatkan badan kita itu penuh dengan kenikmatan. Makanya kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah, itu sangat mustahil kita akan mampu menghitungnya. Hanya tinggal kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah itu. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah itu. Allah begitu banyak, setiap detik memberikan nikmat. Maka Allah pun menegur kita dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Nah, terkadang kita kadang lupa dengan nikmat Allah itu. Kita lupa seakan-akan apa yang kita miliki hari ini merupakan milik kita. Seakan-akan usaha kita sendiri, padahal apa yang kita miliki hari ini adalah anugerah Allah. Ya, bukan milik kita, itu anugerah Allah kepada kita. Dan prinsipnya bahwa hidup ini adalah apa yang kita miliki semua adalah titipan Allah. Titipan Allah itu. Jadi harta itu titipan, ilmu titipan, tubuh kita titipan. Ya. Bagaimana kita menjaga nikmat-nikmat itu? Jadi mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan kita, dengan hati kita, dan juga dengan
perbuatan kita, yakni dengan cara bertakwa kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, kita harus berupaya untuk melakukannya, melaksanakannya dengan penuh sukacita, dengan keikhlasan karena Allah. Dan apa yang Allah larang, maka sebagai syukur kepada Allah kita harus meninggalkannya. Karena yakinlah bahwa apa yang Allah larang itu pasti buruk bagi manusia. Dan apa yang Allah perintahkan itu pasti akan baik bagi manusia. Maka kita berupaya untuk ridho dengan segala yang Allah perintahkan kepada kita. Para saudara sekalian, rekan-rekan sahabat di mana saja berada, baiklah pada kajian malam hari ini, pertemuan malam hari ini, kita akan membahas tentang pilkada. Ya, tentang pilkada, karena insya Allah besok hari tanggal 27 November tahun 2004 negara kita akan mengadakan prosesi pilkada, pilihan kepala daerah secara langsung, baik memilih gubernur maupun memilih bupati dan atau wali kota. Dan sistem pilkada ini merupakan implementasi daripada sistem demokrasi. Sekali lagi bahwa pilkada itu atau pilpres yang telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, Februari yang lalu, dan sekarang besok akan melaksanakan pilkada, ya, itu merupakan implementasi daripada sistem demokrasi dalam bidang politik. Di dalam demokrasi itu bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, itu secara teorinya begitu. Kekuasaan berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu sebuah teori yang sangat, ya mungkin dipandang baik. Sekalipun pada realnya, ya, pada realnya itu bahwa demokrasi itu ya ada kepentingan, ya, ada kepentingan orang-orang yang ingin meraih kekuasaan, dan rakyat harus mengikuti keinginan itu, gitu. Ya, gitu. Jadi mereka tawarkan sejumlah gagasan, ide dan lain sebagainya, dan juga mereka menyiapkan dana yang sangat besar agar rakyat itu ikut terlibat secara langsung di dalam memilih pemimpinnya. Karena kalau rakyat tidak terlibat, ya tidak akan terjadi, ya gitu. Makanya rakyat terus didorong-dorong agar mau datang ke TPS gitu. Karena kalau mereka mogok tidak datang ke TPS, ya pilkada akan gagal, batal tuh, ya gitu. Jadi memang demokrasi itu dengan secara langsung, pilihan langsung itu sangat mahal biayanya, ya, sangat mahal biayanya itu. Apalagi pilpres itu bisa mencapai ratusan triliun atau bisa ribuan triliun juga bisa terjadi, ya. Jadi sangat mahal biaya politik demokrasi, sangat mahal. Karena memang pada prinsipnya hidup ini tidak ada yang gratis, ya, gitu. Nggak ada yang gratis hidup sebenarnya itu. Jadi biar orang itu mau terlibat dalam pemilihan langsung ini, apalagi agar yang bertarung itu mendapatkan kemenangan, ya itu harus ada yang mesti dikeluarkan, ya. Itu sebagai apa, daya tarik gitu kan, gitu. Daya tarik gitu. Maka disitulah dalam demokrasi itu, ya, dalam demokrasi itu bahwa karena mahalnya biaya politik, maka orang yang tidak punya biaya ya tidak akan sanggup melakukannya. Dan negara pun harus mengeluarkan kocek yang sangat besar itu. Besar. Berbeda dengan sistem
sistem Islam, di mana bahwa pemilihan itu berlangsung tidak menggunakan pemungutan suara langsung oleh rakyat, ya. Karena ada yang namanya majelis syuro itu. Jadi orang-orang pilihan dengan kriteria yang sangat ketat dari berbagai sisi, berapa puluh orang di sana merumuskan siapa yang layak cocok dari pemimpin. Situ jadi proses seleksi yang sangat ketat. Baru ditentukan siapa pilihan terbaiknya. Itu menggunakan ilmunya, menggunakan nuraninya di situ. Dan juga tidak sembarangan orang-orang yang terlibat dalam itu menggunakan mendekati Allah. Ada proses pendekatan dengan Allah dalam memilih pemimpin itu kan tidak sembarangan tadi. Ya, sekali lagi bahwa hukum golput ya, nanti kita akan bahas lagi. Ya, hukum golput nanti kita akan coba bahas lagi. Sekali lagi bahwa dalam sistem demokrasi itu karena langsung memilih. Nah, agar orang bisa memilih itu butuh dana yang sangat besar. Kampanye saja, orang itu kampanye ya di sebuah tempat. Agar orang datang ke tempat kampanye itu orang harus butuh transportasinya, butuh konsumsinya, butuh minumannya, makanannya, pakaiannya, disiapkan itu. Kalau kita mengadakan acara kampanye di Cikupa, di lapangan Citra gitu, agar orang mau datang saja ke tempat itu butuh biaya yang sangat besar. Ganggu waktu dia istirahat kemudian harus datang. Wah, itu luar biasa dananya itu kan gitu. Itu sangat-sangat besar. Tadi berbeda dengan sistem dalam Islam. Itu hanya diwakili oleh majelis syuro saja, orang-orang terpilih yang menggunakan ilmunya, menggunakan kebijakannya, nuraninya, itu memilih dengan menggunakan ilmu itu kan lebih valid. Dan kemudian dalam demokrasi itu ya ada peluang di situ, ada peluang apa? Peluang terjadinya money politik di situ. Itu susah dihindari itu ya, susah dihindari. Ya, terima kasih Pak Menteri Guru ya, terima kasih kemarin sudah tanggal 25 ya. Nah, terima kasih atas. Nah, dalam demokrasi itu tadi itu ada politik uang itu susah dihindari. Nah, tadi memang itu butuh fasilitas ya, butuh sarana untuk memanggil orang itu. Jadi uang itu ya harus disiapkan gitu kan. Maka juga dari konsep demokrasi sendiri, kalau memang itu demokrasi akan ditegakkan dengan sebaik-baiknya, ada 2 syarat yang harus kita penuhi. Kalau demokrasi pengen benar diterapkan di Indonesia itu dan nanti hasilnya benar-benar valid, ya, satu adalah ekonomi masyarakat sudah betul mapan, gitu ya, itu satu. Jadi kalau pengen menerapkan demokrasi di dalam sistem politik itu, ekonomi harus mapan dulu. Karena kalau tidak mapan, rakyat yang secara ekonomi kekurangan uang itu bisa dibeli. Mereka bisa dibeli dengan uang. Kita datang bawa uang sekian ratus ribu agar memilih si A, si B, si C, itu begitu. Itu bisa bisa dibeli ya gitu. Tapi kalau mereka sudah mapan secara ekonomi, nggak bisa dipengaruhi, ya,
nggak bisa dibeli dengan uang itu. Makanya kalau negara kita masyarakatnya masih di bawah garis kemiskinan, masih ada orang-orang yang kekurangan material, kekurangan harta, atau tadi kategorinya masih ada banyak yang miskin. Orang miskin itu yang kekurangan uang itu bisa karena butuh uang, ya itu bisa dibeli, bisa dibeli ya. Gitu. Makanya itu agak sulit. Jadi itu satu. Jadi kalau pengen menegakkan demokrasi itu dalam pemilihan itu harus betul-betul mapan ekonominya, mapan ekonominya. Karena kalau nggak mapan ekonominya itu orang bisa dibeli suaranya, ya bisa dibeli, bisa dan bisa dipengaruhi gitu oleh orang yang punya keinginan untuk menjadi pemimpin, bisa dibeli. Terus yang kedua, ya, yang kedua, pendidikannya harus tinggi. Pendidikan harus tinggi. Ya. Nah, kalau orang sudah pendidikannya masih rendah itu orang masih juga gampang dipengaruhi. Tapi kalau orang sudah cerdas, sudah tinggi pendidikannya, orang udah memilih dengan ilmunya, dengan akalnya. Orang datang mengarahkan ini itu nggak bisa gitu, karena dia sudah punya penilaian sendiri begitu. Nah, selama ini kan kita lihat bahwa pendidikannya masih mayoritas lulusan SMP. Indonesia itu dari sisi pendidikan itu mayoritas SD dan SMP itu. Mungkin yang S1 itu masih belum begitu banyak, apalagi yang S2, S3 itu. Ya, apalagi level ulama itu masih sangat-sangat sedikit. Makanya kalau memang mereka itu secara pendidikan masih rendah pendidikannya, belum bisa berpikir kritis, belum begitu cerdas menggunakan pikiran untuk menentukan siapa yang layak jadi pemimpin, itu akan mudah untuk dipengaruhi gitu kan. Nanti kalau dua tadi tidak terpenuhi, maka hasilnya pun tidak valid, ya, tidak valid. Beda dengan orang yang tadi yang kalau udah pendidikannya tinggi, seorang ulama, gitu ya, memilih itu betul-betul menggunakan ilmu, berbagai sisi dipelajari itu. Ya, kalau perlu kita istikharah dalam memilih pemimpin itu, istikharah dulu gitu. Ya, gitu. Baik, nanti bagaimana tahapannya ya, tahapan memilih gitu kan, gitu. Sekali lagi itu, jadi kalau negara kita pengen menegakkan demokrasi secara benar, pengen benar demokrasi tegakkan dan hasilnya valid, ya, hasilnya benar, menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas itu, ya, benar-benar berkualitas sebanding dengan pengorbanan kita, uang yang begitu mahal. Ya tadi dua tadi penuhi dulu. Satu, ekonominya sudah mapan dulu ekonominya, menengah ke atas lah, menengah ke atas, bukan di bawah garis kemiskinan ya, tapi menengah ke atas, bukan menengah ke bawah, minimal menengah ke atas. Yang kedua, pendidikannya minimal S1 itu. Dia orang udah berpikir cerdas di situ, ada kecerdasan yang digunakan dalam milih pemimpin. Orang pasti insya Allah tingkat kualitasnya akan sangat tinggi ya, tingkat kualitasnya. Tapi kalau tadi yang dua tadi belum terpenuhi ya sangat sulit, dan nanti juga tidak dijamin, tidak ada jaminan ketika terpilih adalah orang-orang yang berkualitas, tidak ada jaminan. Karena tadi yang digunakan adalah pendekatan uang. Ya, orang memilih karena ada orang datang ke rumah, ya, gitu. Dan tolong untuk dipahami oleh kita semua. Tadi banyak yang nanya kepada saya, bagaimana Pak hukumnya serangan fajar? Nanti subuh-subuh tuh, atau nanti malam jam 11 malam. Mungkin pada saat pilpres dulu, ya, ada kasus, atau mungkin saat nanti akan terjadi. Ketika ada orang datang ke rumah bawa amplop,
memberi uang kepada kita, tapi dengan catatan tolong pilih si A si B. Nah, bagaimana hukumnya? Ini jelas sekali bahwa hukumnya adalah haram. Ya, sekali lagi kepada rekan sahabat, juga para siswa, alumni dan sebagainya dan lain-lainnya. Ketika ada orang datang ke rumah membawa amplop yang berisikan uang agar memilih si A, si B, si C, ya, itu wajib untuk ditolak. Itu bukan uang sedekah itu. Itu ada udang di balik piring, ya, karena dia ngasih bukan karena niat infak, tapi karena ada kepentingan. Itu namanya uang sogok, gitu ya, gitu. Mana dalil tentang uang sogok seperti hukumnya? Dalil kata Rasulullah, dalil tentang sogokan itu apa? Ar-rosi wal murtasi finnar. Ar-rosi, orang yang menyogok, wal murtasi, dan orang yang disogok, finnar, keduanya masuk neraka. Jadi calon yang menyogok tuh calon kepala daerah yang menyogok rakyat, dan rakyat yang menerima sogokan itu keduanya adalah masuk ke dalam neraka. Maka tolong ketika mereka datang ke rumah nanti malam atau pagi-pagi atau sebelum berangkat, itu namanya serangan duha, ya. Ya, ada serangan malam walail, ada serangan fajar gitu. Ada serangan duha ketika mau berangkat, ketemu di jalan, nih uang sekian, tolong gitu. Kita wajib untuk menolaknya. Apalagi ada orang bilang, katanya kalau ada orang ngasih serangan fajar, ada pernah dengar ya, terima uangnya, jangan pilih orangnya. Itu adalah sangat-sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Diambil uang tapi nggak dipilih orangnya, itu lebih menyakitkan lagi gitu. Ya mendingan terus terang aja, mohon maaf saya tidak memilih Anda, tidak bisa, ya udah, itu selesai di situ. Jangan iya di depan orang yang ngasih uangnya diterima, tiba-tiba milih yang ngasih si A, kita milih si B. Itu adalah sangat menyakitkan bagi yang memberi. Itu haramnya double haram. Ya, maka agar kita bisa pahami pada malam hari ini, ketika ada orang datang ke rumah bawa uang, itu wajib ditolak. Kenapa? Itu bukan uang yang halal, itu dia punya maksud buruk di situ. Itu punya maksud buruk. Kalau ada orang meraih jabatan dengan cara nyogok, dia bukan pemimpin yang baik. Dia punya maksud yang buruk di situ. Ya, karena dia yang nilai kan uangnya, bukan menilai diri orang itu. Memilih karena uangnya, bukan karena memilih orang itu. Itu sebuah kesalahan yang sangat fatal dan berlangsung bertahun-tahun. Jadi berharap kepada kita semua, seiring dengan pemahaman kita, alhamdulillah baik. Ada 20 ya, lulusan 20 ini. Siapa nih? Makasih bisa bergabung. Alhamdulillah baik, bisa ngobrol malam hari ini. Jadi kita masih membahas tentang pilkada besok ini ya, karena memang harus kita lalui proses ini. Jadi sekali lagi terkait dengan uang serangan fajar, boleh jadi akan datang nanti pagi-pagi atau nanti malam ada yang butuh kita dengan ngasih uang itu. Maka tolong Anda tolak dengan tegas, mohon maaf saya tidak bisa menerima uang itu gitu. Kalaupun saya milih dengan pikiran saya dan nurani saya, selesai di situ. Kalau memang calon yang ada tawaran itu baik, menurut saya insya Allah saya pilih gitu. Ya, kalau memang menurut saya orang yang ngasih uang itu adalah dianggap layak jadi pemimpin,
memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat Islam, ya oke, kita pilih. Tidak usah dikasih uang pun saya akan milih dia, gitu kan. Itulah hal yang terjadi, ya, terjadi dalam proses pilkada itu, ya gitu. Nah juga yang kedua tadi pertanyaan bagaimana hukumnya golput, ya. Kalau lihat hadis itu secara langsung tidak ada yang menyatakan haram, ya gitu. Tapi dalam prinsipnya memilih itu adalah hak. Kalau memang yang dicalonkan itu ada yang sesuai dengan kriteria, ya ada sesuai dengan kriteria menurut standar Islam, ya kita harus memilihnya. Dari 4 calon itu ada yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin sebuah daerah, sebuah negara. Kita harus memilihnya, gitu. Harus memilihnya. Tapi kalau tidak ada satupun yang dipandang tidak sesuai dengan kriteria yang dasar dalam Islam, ya hak kita untuk tidak memilih di situ. Hak kita untuk tidak memilih. Dan tadi ingat bahwa jari-jari kita itu akan dihisab oleh Allah. Kenapa memilih si A, si B, si C? Alasannya apa? Yang fatal apa? Yang lebih fatal ketika kita milih si A dengan alasan yang tidak tepat. Tadi ada faktor pemberian uang dan sebagainya. Terus orang itu sudah dipimpin, dia bukannya baik, melakukan satu kebaikan, malah merusak sebuah daerah. Ya, melakukan kerusakan di berbagai sendi kehidupan. Ya kita pun ikut berdosa di situ. Ikut berdosa. Kenapa? Karena memilih orang itu, gitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa kalau memang tidak ada yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin di dalam menurut standar Islam yang kita pakai itu, ya hak kita untuk tidak memilih. Tapi kalau ada yang sesuai dengan standar itu, sesuai dengan standar Islam tentang kriteria pemimpin, ya harus memilih di situ. Karena kalau kita nggak ikut memilih, nanti yang jadi orang yang tidak sesuai dengan standar, gitu kan, gitu. Nah, sekalipun sini ada juga pro kontra, ya, pro kontra itu tentang memilih itu. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan demokrasi itu langsung mengkat itu dengan langsung mengharamkan, ya gitu. Dia ada satu pendapat karena ini demokrasi hukumnya adalah hukumnya sesuai dengan Islam, maka dia sama sekali tidak ikut dalam pemilihan itu. Itu hak bagi mereka, ya. Itu hak mereka. Dia punya argumen di situ. Kita nggak bisa memaksa dia untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Karena mereka punya argumen yang benar, gitu. Nah, semenjak ada argumen, ya silakan saja orang itu ngambil sebuah sikap itu. Tapi kalau ngambil sikap tanpa ada argumen yang jelas yang pasti, ya itu sebetulnya sebuah kesalahan. Karena kita menggunakan ilmu dan kecerdasan dalam memilih itu, jangan sembarangan. Sekali lagi untuk golput, ya, untuk golput itu kalau memang tidak ada yang sesuai dengan standar kepemimpinan dalam Islam, ya hak kita untuk tidak memilih. Tapi kalau ada yang sesuai dengan standar, sesuai dengan kriteria pemimpin, ya kita wajib harus memilih di situ. Karena tadi jangan sampai orang yang terpilih ada orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria itu lebih madorot lagi, karena kita tidak memilih, orang-orang berbondong-bondong milih si orang lain yang tidak sesuai dengan kriteria itu lebih fatal lagi, Bit. Itu akibatnya lebih fatal daripada apa yang kita melakukannya, Bit. Itulah tentang hukum golput, ya. Jadi sekali lagi demokrasi itu, ya, jadi dalam perdebatan yang serius terkait dengan sistem politik demokrasi itu tadi harus pilkada langsung, itu butuh dana yang sangat-sangat besar, biaya politik demokrasi itu sangat-sangat besar. Dan nanti khawatirnya apa?
Dia keluarkan modal yang besar, setelah menang meraih kekuasaan, maka apa? Dia ingin membalikan modal yang dikeluarkan tadi. Gimana caranya? Dengan korupsi tadi. Ya, itu sudah. Itu patah lagi. Dia meraih jabatan kan dengan uang. Uang dikeluarkan. Nah, udah jadi nanti itu uang harus kembali lagi. Itu harus kembali uang itu. Dengan cara bagaimana? Ya, kalau dengan cara yang legal. Cara yang legal hanya berapa gaji bulanan saja, ya itu agak sulit untuk kembali. Kadang-kadang terjadi di situ. Nah, sekarang banyak kasus ya, banyak kasus. Sekarang udah lebih 300-an lebih kepala daerah yang dipenjara gara-gara korupsi. 300 lebih. Ya, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota sekarang terjebak dalam korupsi. Di penjara itu. Kenapa? Karena tadi biaya politik itu sangat mahal. Nah, untuk mengembalikan modal itu, karena buat apa dia membuang uang gitu kan? Itu kan nggak masuk akal. Maka untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan itu, maka dia melakukan tindakan korupsi. Itulah akibatnya seperti itu. Ya, makanya kita pun harus betul-betul dikaji secara benar ya. Nur Fajria, alhamdulillah sudah bisa hadir ya. Terus bertahan sampai dengan 9.30 ya. Itu yang harus kita perdebatan ya dalam terkait dengan demokrasi itu. Ya, gitu. Jadi perlu mengkaji ulang mana manfaatnya, mana madorot, itu betul dikaji. Karena memimpin itu bukan hal yang sepele. Memilih pemimpin itu bukan hal yang hal yang besar, bukan hal yang kecil. Memilih pemimpin itu jangan asal ya. Kenapa? Karena maju mundurnya sebuah daerah tergantung pemimpinnya ya. Jadi maju mundurnya sebuah negara itu karena pemimpinnya. Presidennya itu baik, insya Allah negara akan baik. Jadi maju mundur tergantung presidennya, pemimpinnya. Kalau dia orang yang baik, punya keinginan yang baik, punya tekad yang baik, ingin memajukan sebuah negara, ya insya Allah akan. Tapi kalau dia punya maksud yang buruk, itu siap-siap itu negara akan mengalami kehancuran. Ini kan kepala daerah kan, gubernur, bupati, ya. Kalau dia punya maksud yang baik, punya tekad yang baik, keinginan yang baik, semata apalagi membangun rakyat, ya, ingin berjuang untuk rakyatnya, ya siap-siap negara itu akan makmur. Rakyat itu akan betul hidup dalam sejahtera. Tapi kalau niatnya orang yang kurang baik, ya siap-siap itu. Jadi sekali lagi bahwa memilih pemimpin itu bukan hal yang sepele. Memilih pemimpin itu hal yang sangat serius. Makanya tahapannya pun harus betul-betul dilakukan oleh kita, dipahami dengan baik. Dan sekalian, sekarang bagaimana dalam Islam memilih pemimpin? Apa saja syaratnya? Ya. Jadi apa syarat pemimpin dalam Islam itu? Kita pertama rujuk kepada Al-Qur'an, ya. Merujuk kepada Al-Qur'an, hal yang paling dasar apa? Pemimpin itu harus seorang muslim. Itu hal yang paling mendasar. Pemimpin di kalangan umat Islam itu harus orang Islam. Itu hal yang paling mendasar. Ya, jadi kalau di sebuah komunitas orang-orang muslim, orang-orang mukmin, maka syarat yang paling utama adalah dia harus orang mukmin, seorang muslim. Ada keharaman memilih orang-orang kafir dalam sebuah komunitas orang-orang Islam. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 51. Silakan nanti dibuka ayatnya ya. Sana ada larangan, janganlah mengangkat orang kafir menjadi pemimpin di kalangan umat orang-orang mukmin. Ada larangan di situ.
Itu hal yang paling mendasar adalah ketika menentukan pemimpin, kita lihat apa agamanya dulu, kita lihat agamanya apa. Ya. Jadi hal yang paling dari itu adalah dari akidahnya dulu, agamanya itu apa. Itu satu. Terus yang kedua, sekarang kita lihat sikap keagamaannya. Kita lihat sikap keislamannya. Apa itu? Adalah kedua, pilih orang yang bertakwa. Setelah dia menyatakan dirinya muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Nah, kalau orang sudah berikrar syahadat, dia bilang ridho Tuhan Allah, ridho dengan Islam, ridho dengan Nabi Muhammad, ridho dengan Qur'annya, maka yang kedua, dia adalah pribadi yang bertakwa kepada Allah. Lihat sikapnya, lihat perilakunya. Apa itu? Ada satu ketaatan kepada Allah. Taat apa di situ? Taat kepada perintah Allah. Jadi orang takwa itu, pemimpin yang takwa itu adalah orang-orang yang taat kepada perintah Allah. Ketika Allah nyuruh apapun, dia taati. Allah menyuruh mengimani Allah, dia ikuti. Mengimani malaikat, dia ikuti. Mengimani kitab, sampai 6 rukun iman dia imani semuanya. Setelah beriman kepada yang 6 itu, ketika Allah nyuruh bersyahadat, dia bersyahadat. Sehari semalam berapa kali syahadat? Ya 9 kali. Ya. Ketika subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Dia perbaharui syahadatnya setiap waktu. Dia bersyahadat, dikuatkan akidahnya setiap waktu. Terus setelah dia syahadat, dia pun taat melaksanakan sholat. Ya silakan kepada teman-teman yang mau milih, yang kebetulan tetangganya orang yang akan dipilih, subuh-subuh besok lihat ke musola samping rumahnya, ke masjid samping rumahnya, datang ke masjid enggak dia? Ya, jadi para siswa atau rekan sahabat yang kebetulan dekat dengan calon yang akan kita pilih, maka lihatlah ibadahnya. Suka sholat subuh ke masjid enggak? Suka sholat fardu di masjid enggak? Kalau dia tiap waktu ke masjid sholat, itulah dia pribadi yang bertakwa kepada Allah. Tidak hanya menjelang pilkada saja, jauh dari pilkada dia rutin. Ya, tanpa ada kepentingan pun dia rutin, karena memang dia sudah jadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau mereka rajin sholat, dia rajin berpuasa, dia berzakat, disiplin, dan juga kalau dia punya kemampuan berhaji, dia berhaji. Itulah ketakwaan sudah udah kelihatan oleh kita. Tapi kalau seorang pemimpin nggak pernah sholat, ya, tidak pernah kelihatan ke masjid ketika subuh, tidak pernah kelihatan ke masjid ketika sholat-sholat yang lainnya, bulan puasa malah makan mie gacoan, mie ayam, ya, tidak berzakat, itu jangan dipilih kayak seperti itu. Jangan, itu mendatangkan azab, malapetaka bagi sebuah negeri itu. Kalau pemimpin tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dia terang-terangan tidak puasa, terang-terangan tidak sholat, jangan dipilih, jangan dipilih. Itu akan mendatangkan bencana bagi sebuah daerah. Kalaupun dia mengaku Islam, tapi kalau mereka tidak sholat, tidak puasa, itu jangan dipilih. Nah, sikap perilaku itu akan berdampak kepada kondisi daerah itu sendiri. Itu takwa di situ. Ada ketaatan kepada perintah Allah.
Ya, terus yang kedua, takwa itu apa? Ada rasa khauf, takut. Takut kalau melanggar larangan Allah. Cari orang yang takut kepada Allah. Takut melanggar, dia takut. Korupsi dia takut, ada rasa ketakutan. Maka dia track recordnya dulu, dia pribadi yang takut enggak itu? Ketika dia diserahi jabatan, kan sebelum itu kan dia punya jabatan kan, mungkin dari sekda dulu ya, sekretaris dulu, atau mungkin dari jabatan yang lain, mungkin dari bupati naik ke gubernur. Selama di bupati gimana? Dia takut nggak melakukan satu pelanggaran? Tidak korupsi nggak dia? Atau korupsi kan dia? Atau ada melakukan kejahatan yang lainnya, misalkan dia mabok, teler, ya, mengkonsumsi narkoba misalkan. Narkoba jangan dibuat seperti itu sangat berbahaya. Orang takwa itu takut kalau melanggar. Nah, kalau punya rasa takut dalam dirinya untuk melakukan pelanggaran, silahkan dipilih, wajib dipilih orang seperti itu. Karena kalau orang sudah tidak takut dengan Allah, apalagi dengan manusia biasa, Allah aja dilawan, apalagi manusia biasa, apalagi rakyat biasa dilawan juga lebih itu kan itu. Jangan Allah yang menciptakan alam semesta, apalagi rakyat seperti kita akan habis dilawan oleh dia. Itu yang kedua. Jadi dalam memilih pemimpin, lihat ketakwaannya, takwa enggak. Setelah dia menyatakan Islam, takwa enggak gitu. Jangan sembarangan, jangan salah melihat. Kalau dia orang takwa, tadi ada ketaatan kepada perintah Allah, ada takut kalau melanggar larangan-larangan Allah. Dialah orang yang bertakwa, harus dipilih orang seperti itu. Harus dipilih, wajib dipilih. Insya Allah kalau orang itu bertakwa kepada Allah, akan ada keberkahan. Kita lihat surah Al-A'raf 96, silakan dibuka ayatnya. Surah Al-A'raf. Nur, masih standby? Dan teman yang lain dari Karenina di PS2 masih standby, teman-teman yang lain? Coba dibuka surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Allah katakan, walau anna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu faqaddahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri itu ya, kalau penduduk negeri itu amanu, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pastilah Allah bukan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Sekali lagi kata Allah, kalau penduduk negeri itu termasuk pemimpinnya dan rakyatnya semuanya beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka pastilah Allah akan mendatangkan keberkahan. Apa itu berkah? Kebaikan, akan baik, kemanfaatan, akan manfaat, banyak kemanfaatan, kebaikan, ada kebahagiaan di situ. Ya, akan kebahagiaan. Itu berkah. Nanti kalau tidak berkah, kalau tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, kata Allah, fa'aqadah maka akan kami siksa itu. Ada musibah besar. Kalau beriman bertakwa Allah berikan keberkahan, tapi kalau tidak beriman bertakwa Allah berikan musibah yang besar. Makanya untuk mengecek dia pemimpin yang takwa atau tidak, lihat rakyatnya itu sejahtera atau tidak, musibahnya datang atau tidak. Kalau musibah datang silih berganti, rakyat tidak ada kemakmuran, itu berarti dia bukan pemimpin yang bertakwa, karena tadi dampaknya sangat buruk kepada rakyatnya. Tidak ada kemakmuran, kemiskinan masih banyak, masih terbelakang, ya, juga tidak ada kecukupan dalam segi materi, ya, itu berarti tidak bertakwa.
Sekali lagi bahwa orang yang bertakwa itu akan mendatangkan keberkahan. Makanya pemimpin yang bertakwa akan berkah negara. Tapi kalau tidak bertakwa kepada Allah, maka yang ada adalah musibah, masalah yang datang silih berganti. Itu akibat dari orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Berikutnya, memilih pemimpin bagaimana? Lihat cara dia berbicara. Lihat pembicaraannya. Jujur nggak dia berbicara? Kalau dia jujur, mengerjakan apa yang dia katakan, atau perkataannya sesuai dengan apa yang dia lakukan, maka itu harus kita pilih. Itu namanya orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar, tidak pernah berdusta, tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau itu ada, pilihlah orang seperti itu. Benar ucapannya, tidak pernah berdusta, tidak pernah mengingkari janjinya. Itu yang ketiga, lihat perkataannya. Terus yang berikutnya, dia ada orang-orang yang amanah, dapat dipercaya, dapat bekerja secara profesional, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Pilihlah seperti itu, orang yang amanah, jujur, dipercaya, profesional, ya, tidak berani melakukan penyalahgunaan jabatannya. Itulah namanya amanah. Ya, itu yang keempat. Setelah dia selalu berkata yang benar, tidak pernah berdusta, tidak pernah dia mengingkari janjinya, apa yang dia sampaikan dilaksanakan setelah dia terpilih. Yang kedua, dia amanah, orang-orang yang jujur dan dipercaya. Dia melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tanpa menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan diri dan keluarganya. Enggak. Kalau itu ada dalam dirinya, maka pilih orang seperti itu. Kalau tidak amanah, dia menyalahgunakan jabatan untuk pribadi sendiri, rakyat dibiarkan, ya jangan dipilih. Jangan dipilih. Kalau itu dipilih, itu sangat berbahaya juga. Orang yang amanah. Sekarang yang kelima, siapa? Orang-orang yang tabligh, selalu menyampaikan kebenaran. Dia menyampaikan kebenaran. Ini adalah yang halal, ini yang haram. Yang halal kita lakukan, yang haram kita tinggalkan. Dia ngomong seperti itu, bersikap seperti itu, istiqomah dalam yang halal itu. Tapi kalau dia tidak mengatakan ya hal ini haram, dan dia melakukan apa yang dia mau saja, ya itu jangan dipilih. Ya, kalau dia menyampaikan kebenaran kepada rakyatnya, ya untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah haramkan, dan selalu istiqomah dalam hal yang benar, yang hak, ya, yang halal, maka kita wajib memilih orang itu. Itu adalah pemimpin yang baik. Terus yang terakhir, sekalian, adalah orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata rakyat Indonesia. Dia cerdas brilian, cerdas fatonah namanya. Kenapa harus cerdas? Ya, masalah memanage negara itu, manajer itu kan sangat berat. Akan muncul banyak problem, banyak masalah. Jadi kalau dia tidak punya kemampuan berpikir, tidak punya nalar yang memadai, dan rata-rata, ya ketika ada masalah yang susah untuk ambil suatu solusi gitu. Ya, jadi kalau orang ini tidak punya kecerdasan di atas rata-rata kita, karena ketika ada masalah muncul, dia bingung sendiri, boro-boro bisa menyelesaikan masalah. Di sini malah kebingungan.
malah bagian daripada masalah akhirnya orang itu. Maka tadi yang keenam, kita pilih orang-orang yang cerdas, mumpuni ilmunya, punya kecepatan berpikir, punya kebijakan yang hebat, sehingga ada masalah, ada solusi yang dia dapatkan. Nah kalau itu ada semua, ya pilih orang yang seperti itu. Jadi kesimpulannya di sekalian, memilih pemimpin bukan hal yang sepele, itu ada hal yang sangat serius. Maka ikuti kriteria. Satu, ada orang yang beriman kepada Allah, dia seorang muslim yang taat. Kedua, orang yang bertakwa kepada Allah. Ketiga, orang-orang yang selalu berkata benar, tidak pernah berdusta, syidik namanya. Yang keempat, orang-orang yang amanah, ya, dipercaya, bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri dan keluarganya. Yang kelima, dia menyampaikan kebenaran, ya. Yang keenam, orang-orang yang cerdas, orang yang cerdas brilian. Nah kalau itu dilakukan, insya Allah sebuah negeri, sebuah daerah akan menjadi negeri-negeri yang baik, akan daerah yang baik. Mungkin barangkali kajian kita malam hari semoga ada manfaatnya, menjadi panduan kita dalam acara pilkada besok, ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allah.